Selamat bertemu kembali di video MA 1101 Matematika 1A. Kali ini kita akan berbicara mengenai kekontinuan fungsi. Slide ini dibuat berempat, yaitu oleh Sofah Ahmad, Prebudal Zanu, Taufik Hakiki, dan saya sendiri Wono Setiabudi. Pembicaraan kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Mari kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah fungsi continue dan discontinuity. Ya. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat beberapa ilustrasi. Pertama adalah fungsi scaling, ya, ini bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari X. Jadi, kalau X-nya berada di antara 0,1, maka bilangan bulat yang terkecil yang lebih besar dari X adalah 1. Ya. Kemudian dari sebelah kanan, kita lihat kalau X-nya lebih kecil dari 1, maka nilai limitnya adalah menuju 1. Sedangkan dari sebelah kanan, nilai limitnya adalah 2. Ya. Jadi di sini untuk menggambarnya pensilnya harus diangkat, ya. Jadi ada terputus. Nah, berikutnya adalah fungsi x² min 1 dibagi x min 1. Pada saat x sama dengan 1, tidak ada nilai, terdapat lubang, dan artinya sekali lagi kalau mau menggambar grafiknya pensilnya diangkat. Nah, kita lihat grafiknya seperti itu, maka di sini tidak continue, ini juga tidak continue, ya, artinya tidak terus-menerus begitu. Nah, sekarang serupa dengan yang tadi, tetapi pada saat X sama dengan 1 diberi nilai 4. Ya, tetap tidak continue. Nah, berikutnya adalah contoh fungsi yang continue. Ya, kalau menggambar, kita bisa langsung begitu saja. Nah, fungsi continue secara intuitif adalah fungsi yang continue pada suatu daerah yang memuat titik C, merupakan fungsi yang grafiknya dapat digambar secara terus-menerus, continue, tanpa mengangkat pensil di sekitar titik C. Itu berarti limit fungsi di sekitar titik C tersebut haruslah ada. Ingat bahwa untuk dapat menggambar fungsi, kita memerlukan nilai eksak dari fungsinya. Jika fungsi tidak bernilai, maka terdapat lubang. Ya, tidak bernilai di titik itu, akan terdapat lubang. Agar grafik tidak terputus, maka pada setiap titik C di daerah yang ditinjau, nilai fungsi tersebut haruslah sama dengan nilai fungsi di titik C. Ya, seperti kita ketahui, limit fungsi itu penyelidikan nilai-nilai fungsi yang tidak sama dengan C. Nah, definisi fungsi continue di satu titik, misalkan I suatu interval buka, ya kita selalu berbicara di interval buka, dan C itu masuk di I, fungsi F yang terdefinisi pada I, dikatakan continue pada C jika limit fx, x menuju C-nya sama dengan fc. Jadi, fungsi continue itu kurang lebih adalah fungsi yang nilai di sekitar titik C itu, ya, yang dinyatakan dalam bentuk limit, itu akan sama dengan nilai fc-nya sendiri. Nah, ini artinya adalah pertama, fc itu harus ada. Ya, sebelum keduanya sama, masing-masing harus ada dulu. Fc ada, limit fx, x menuju C ada, dan keduanya sama. Ya, jadi ada 3 syarat ini.
Nah, jika salah satu dari ketiga poin tersebut tidak dipenuhi, maka F dikatakan discontinue pada C. Sebagai contoh, kita telah melihat bahwa limit mx plus n x menuju C sama dengan ini, artinya dia adalah fungsi yang kontinu di titik C. Demikian pula fungsi kuadrat, akar x, seper x, ya. Untuk C-nya tidak 0, sinus dan kosinus untuk seluruh C di R. Jadi karena nilai limit fungsi ini sama dengan nilai fungsinya, maka fungsi ini kontinu untuk setiap C pada domainnya. Dengan memanfaatkan sifat aljabar limit, jadi artinya penjumlahan, perkalian, dan lain sebagainya, maka kita bisa melihat bahwa polinomial itu juga kontinu ya. Ini kontinu. Kita tahu juga bahwa polinomial itu limitnya tinggal disubstitusikan. Demikian pula fungsi rasional ya, dengan mengingat aljabar limit, kita dapat memahami bahwa fungsi ini kontinu asalkan Qx-nya tidak 0. Fungsi trigonometrik lain, hati-hati, tangen X, sekan X, konsekan, pada domainnya, ya, C-nya itu pada domainnya. Demikian pula akar X dari akar pangkat N dari X. Nah, fungsi nilai mutlak dan fungsi lain yang diperoleh melalui operasi aljabar fungsi juga merupakan fungsi kontinu pada seluruh daerah R. Nah, sebagai contoh, tentukan seluruh titik sehingga fungsi ini kontinu. Nah, perhatikan bahwa daerah definisinya fx-nya itu tidak terdefinisi saat x-nya negatif. Ya, tentu tidak boleh ini karena ada ini. Syarat kedua adalah bagian bawahnya tidak boleh 0. Tetapi jawab dari ini itu hanya mungkin kalau x-nya 0. Sehingga daerah definisinya itu adalah seluruh bilangan positif. Tidak termasuk 0 ya. Karena untuk setiap x positif seluruh ini akar x, x kuadrat, akar x lagi ini nilai mutlak x ya, maaf. Maka dia ini kan selisihnya juga dengan menggunakan limit, maka dia juga kontinu, dibagi juga kontinu ya. Maka sifat memanfaatkan sifat aljabar limit fungsi diperoleh bahwa fungsi ini akan kontinu pada setiap x di R+. Tentukan apakah fungsi seperti ini kontinu pada X sama dengan 0. Ya, jadi ingat, nilainya harus ada, limitnya harus ada, dan mereka sama. Nah, untuk menghitung F0, pandang, kita pilih yang mana, yang bawah atau yang atas, karena di sini ada mengatakan bahwa X lebih besar sama dengan 0, maka nilai fungsinya kita ambil dari ini. Dalam hal ini 0. Limitnya, karena di sini ada dua aturan, maka kita pandang limit sebelah dulu. Dari sebelah kiri, untuk X lebih kecil 0, kita ambil formula ini. Sin X. Hasilnya adalah 0. Berikutnya, X menuju 0 tapi dari daerah yang besar. Formulanya adalah yang ini, oleh karena itu limitnya sama dengan ini. Dan harganya adalah 0 juga. Jadi karena dari kiri dan kanan 0, maka limit X menuju 0 itu 0. Nilainya 0, jadi fungsinya kontinu. Ya.
Karena limit dan nilainya sama, maka fx itu kontinu. Berikutnya latihan, silahkan sebagai intermezzo. Ya. Pembicaraan kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Mari kita bahas satu persatu. Kita lanjut. Jenis titik diskontinu. Nah, jadi suatu fungsi f diskontinu pada titik C, pertama, kalau C-nya itu tidak masuk di daerah definisi, tetapi limitnya ada. Sebagai contoh apa? X kuadrat min 4 per X min 2 pada saat X-nya sama dengan 2 ya. Duanya tidak masuk dalam daerah definisi, tetapi limitnya ada. Nah, kita dapat menghapus sifat kediskontinuan di titik C ya, karena kita hanya cukup mengubah nilainya di satu titik dengan mendefinisikan ulang f sebagai fx-nya itu adalah tetap dia sendiri kalau x-nya tidak sama dengan c, dan x-nya sama dengan c itu kita isi dengan L, maka nilai limitnya akan sama dengan nilai fungsinya. Jadi ini yang namanya fungsi diskontinu yang dapat dihapus. Fungsi f sekarang kontinu ya. Karena fc-nya sama dengan L sendiri. Dan limitnya adalah ini. Oke. Nah, dalam hal ini titik C disebut sebagai titik diskontinu yang dapat dihapuskan ya, karena kita cukup mengubah nilai dari satu titik saja. Nah, pada kasus f diskontinu pada suatu titik C dan limitnya tidak ada, nah, kalau tidak ada, untuk mendefinisikan menjadi ada, sangat banyak sekali yang harus dirubah. Oleh karena itu, pendefinisian ulang tidak dapat dilakukan dan titik C disebut sebagai titik diskontinu yang tidak dapat dihapuskan. Contoh, X kuadrat min 4 per X min 2. Tentukan titik diskontinu dari fx dan jenisnya, serta bagaimana cara mendefinisikan ulang fx sehingga fx kontinu pada seluruh R. Nah, karena fx fungsi rasional, maka fx diskontinu pada saat bagian bawahnya sama dengan 0 atau saat x sama dengan 2. Tinjau sekarang untuk limit fxx menuju 2, hasilnya adalah 4. Jadi limitnya ada, maka x sama dengan 2 merupakan titik diskontinu yang dapat dihapuskan dan fungsi f yang didefinisikan ulang sebagai di tempat yang tidak sama dengan 2 kita tuliskan seperti ini, dan pada saat 2 kita definisikan baru. Nah, dengan cara ini kontinu pada seluruh R. Fx sama dengan 1/x. Tentukan titik diskontinu dari fx dan jenisnya. Apakah fx dapat didefinisikan ulang sehingga fx kontinu pada seluruh R? Perhatikan bahwa fungsi f tidak terdefinisi pada saat x sama dengan 0. Ya. Tinjau sekarang limitnya. Limit x menuju 0 negatif min tak hingga dan positif plus tak hingga, jadi limitnya tidak ada. Kalau tidak ada, maka berarti x sama dengan 0 merupakan titik diskontinu yang tidak dapat dihapuskan. Dan fungsi f itu tidak dapat
definisikan ulang sehingga fungsi f continue pada seluruh R, ya. Karena harus mengubah banyak nilai. Sebagai latihan, silahkan untuk dikerjakan. Pembicaraan kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Mari kita bahas satu persatu. Nah, kita lanjutkan dengan topik berikutnya, yaitu kekontinuan dari fungsi komposisi. Perhatikan, kita akan melihat syarat kekontinuan fungsi ini dengan cara lain. Misalkan f continue di C, dan kita mengetahui ini mengatakan bahwa penyelidikan nilai fungsi yang tidak sama dengan C dan nilai fungsi di titik C. Nah, tentu saja titik C itu dapat dicapai dengan menggunakan limit, yaitu limit dari X, X-nya menuju C. Nah, dengan hasil ini, syarat kekontinuan ini dapat kita tulis sebagai limit X menuju C dari Fx sama dengan F yang dulunya C kita tulis seperti ini. Jadi F continue itu dapat kita pandang sebagai operasi di sini nilai fungsinya kemudian diambil limitnya itu sama saja dengan diambil limitnya kemudian diambil nilai fungsinya. Jadi ada perubahan urutan. Teorema komposisi limit, misalkan sekarang limit Gx, X menuju C sama dengan L, dan F-nya continue di X di L, ya. Maka kita sekarang ambil limit X menuju C dari bentuk ini. Nah, karena F-nya continue di L, maka limit dengan nilai fungsi itu dapat ditukar urutannya. Dan kita lihat bahwa limit Gx, X menuju C itu adalah FL. Ya. Nah, jadi secara khusus, jika K-nya continue di XC, ya, X sama dengan C, dan F-nya continue di GC, maka fungsi komposisinya akan continue di C. Nah, sekarang kita perhatikan contoh berikut. Tunjukkan bahwa fungsi ini continue pada setiap C di R. Tinjau H sebagai komposisi dua fungsi. Ya, jadi kita lihat polinom kemudian harga mutlak. Jadi polinom harga mutlak maka dia bisa ditulis sebagai F komposisi K. Ya. Nah, kemudian F-nya itu kan harga mutlak. Kita sudah mengetahui bahwa dia akan continue pada seluruh bilangan real. Demikian pula polinom juga continue pada seluruh bilangan real. Dengan demikian fungsi yang diberikan juga continue pada seluruh bilangan real. Ya. Oke. Berikutnya, tentukan seluruh titik di mana fungsi ini continue. Nah, perhatikan bahwa kita bisa memandang fungsi ini sebagai komposisi, yaitu sinus dan Gx, sehingga kita bisa tulis sebagai F komposisi G. Ya, jadi Hx-nya itu adalah F komposisi G. Nah, kita lihat bahwa fungsi ini agar continue dia punya syarat, yaitu bahwa
bagian penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi pada saat dia sama dengan 0, fungsi Gx itu tidak kontinu, yaitu di titik X sama dengan 3 dan juga titik X min 2. Jadi perhatikan bahasanya ya. Kalau ini sama dengan atau ini, maka memang dia akan 0. Tetapi kita akan mengatakan bahwa Gx itu tidak kontinu pada X sama dengan 3 dan sekaligus X sama dengan min 2. Ya, dengan demikian fungsi komposisi ini tidak kontinu pada seluruh bilangan real dikurangi dengan 2,3. Bukan 2,3. Himpunan yang terdiri dari dua angka, yaitu 2 dan 3. Sebagai intermezzo, silahkan untuk mencoba latihan ini. Nanti akan lebih banyak lagi soal yang diberikan. Pembicaraan kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Mari kita bahas satu persatu. Kekontinuan fungsi pada interval sekarang. Jadi misalkan I-nya adalah interval AB tutup dan F-nya terdefinisi pada I. Fungsi F itu disebut kontinu di ujung, ya, atau kontinu kanan, boleh. Kalau di ujung di sini, begitu kita menyebut kontinu, maksudnya adalah kontinu kanan. Yaitu kalau X mendekati A dari sebelah yang besar, nilai fungsinya sama dengan FA. Dan F disebut kontinu di X sama dengan B jika limit ini sama dengan FB. Nah, secara umum jika I itu merupakan sembarang interval, maka fungsi F dikatakan kontinu pada interval I jika F kontinu pada setiap titik C anggota I. Dengan catatan pada ujung-ujungnya berlaku arti ini. Nah, tinjau sekarang situasi ini. Misalkan F itu kontinu pada interval AB dan FA-nya nilainya negatif, FB ujung kanan positif. Apakah mungkin grafik fungsi fx tidak memotong sumbu x atau y sama dengan 0? Tidak mungkin ya, karena kontinu itu grafik f memotong sumbu x setidaknya di satu titik x sama dengan c. Mengapa teorema ini berlaku, memberikan sesuatu yang baru? Kita bayangkan pada zaman Pitagoras, katakanlah x kuadrat min 2. Di 0 dia negatif, ya. Di 2 dia positif, ya, nilai fungsinya. Tetapi pada saat itu memotongnya di akar 2. Dan Pitagoras mengatakan tidak ada itu bilangan yang sama dengan akar 2 pada saat itu. Ya, jadi ingat grafik harus digambar tanpa mengangkat pensil, dimulai dari titik A, FA dan berakhir pada BFB. Jadi nilainya begini, di sebelah kirinya negatif, di sebelah kanannya positif. Ya. Kemudian kita harus menggambar suatu fungsi kontinu berangkat dari bawah ini, ya, berangkat dari bawah sini sampai ke sana. Tentu dia akan memotong sumbu X ini dengan asumsi bahwa semua bilangan ada di sini, semua bilangan real. Ya, jadi
dipotong di titik C, tentu saja minimal 1, tetapi bisa saja terjadi seperti ini ya. Begitu. Ya, jadi bisa lebih dari 1. Nah, artinya jika F continue pada suatu interval tutup AB dan nilai FA-nya negatif, FB-nya positif, atau sebaliknya, ya, maka pasti setidaknya terdapat satu titik C, sehingga FC sama dengan 0. Ya. Nah, di dalam memberikan kesimpulan ini, jangan lupa untuk menuliskan hipotesa di sini, yaitu F-nya continue, kemudian pada interval tutup, nilainya berbeda tanda antara ujungnya, FA kali FB negatif, maka setidaknya akan ada 1. Ya, jadi kalau dalam hal yang lain akan memotong juga. Tentu saja tidak harus 1 ya, minimal 1. Jadi bisa saja dia begitu. Nah, jadi ini teorema nilai antaranya. Jika F continue pada suatu interval AB dan W sembarang nilai di antara FA dan FB, yakni begini, ya, maka pastilah terdapat setidaknya satu titik C yang berada di dalam interval tersebut sehingga FC-nya sama dengan W. Nah, khususnya tadi W kita 0 ya. Pada pembahasan slide sebelumnya. Jadi FA-nya negatif, FB-nya positif atau sebaliknya. Nah, sebagai ilustrasi, kalau FA sama dengan FB sama dengan W, apa yang terjadi? Misalkan terjadi seperti itu, FA-nya sama dengan FB, kemudian W-nya berada di sini. Oke, itu. Kemudian kita potong. Ya, itu. Ya, tidak mengatakan bahwa kalau di sini pasti tidak ada, tidak ya. Hanya kalau di sini ada. Nah, dalam hal ini C-nya ada 2. Kalau terjadi seperti itu, FA itu FB-nya, kemudian W-nya di situ, maka akan ada 1, 2, 3. Dan juga ada di sini juga ya. Saya kira yang terakhir sama saja. FA-nya begitu. Ya. Oke. Nah, untuk menggunakan teorema nilai antara, semua premis ataupun syarat teorema tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu ya. Tadi saya sudah sebut F-nya continue pada interval tutup, kemudian juga nilai W ini dan seterusnya ya. Identifikasi F, interval AB dan titik W tersebut. Pastikan bahwa titik W itu berada di antara nilai FA dan FB. Ya. Pastikan F continue pada AB. Kesimpulan teorema nilai antara hanya menjamin eksistensi C, sehingga FC sama dengan W tanpa memberikan secara eksplisit berapa titik C yang dimaksud. Ya. Kita nanti akan belajar teknik berikutnya di tingkat yang lebih lanjut untuk mencari penghampiran nilai C tersebut. Contoh, gunakan teorema nilai antara untuk menunjukkan bahwa X min cos X itu
memiliki solusi di antara X sama dengan 0 dan Pi per 2. Misalkan fx-nya begini, maka AB-nya itu adalah 0 Pi per 2 dan W-nya sama dengan 0 ya di sini. Oke. Kita akan menunjukkan ada suatu titik C sehingga FC. Titik C ini adalah solusi yang dimaksud. Karena X dan cos X masing-masing fungsi kontinu pada seluruh R, maka ini juga kontinu pada seluruh R, khususnya pada interval yang menjadi perhatian kita. Ya, perhatikan sekarang nilai fungsinya di 0 dia min 1, di Pi per 2 dia Pi per 2 yang lebih besar 0. Dan tadi W-nya adalah 0, sehingga memenuhi syarat. Ya. Jadi ini adalah statement yang berikutnya, yaitu maka berdasarkan teorema nilai antara, ya, jadi caranya menuliskan adalah hipotesanya dituliskan, kemudian tuliskan hukum yang berlaku. Teorema nilai antara terdapat C yang berada di antara ini sehingga FC itu 0 atau C min cos C sama dengan 0. Jadi dia sudah punya solusi ini. Nah, khususnya memiliki solusi ya di antara X0 dan Pi per 2. Contoh lain, gunakan teorema nilai antara untuk menunjukkan bahwa persamaan ini memiliki solusi. Dapatkah kita memperoleh perkiraan solusi yang lebih baik? Artinya, bisakah kita menentukan interval dengan lebar yang lebih kecil dari 0 Pi per 2 yang juga mengandung solusi? Nah, di sini kita akan menggunakan metode bagi dua ya, bisection. Jadi kita tinjau titik tengahnya dari interval ini yaitu Pi per 4. Nah, saat menghitung nilai ini ternyata kita memperoleh nilai positif. Ya. Dan kita ingat bahwa F0-nya negatif, Fp per 4-nya positif. Maka nilai C itu akan berada di tempat di antara 0 sampai Pi per 4. Ya, jadi yang berbeda tanda maka akan ada nilai ininya. Jadi ini yang disebut bisection. Mau lebih kecil lagi bisa kita lanjutkan. Nah, sebagai latihan, dan ini daftar pustakanya, Purcell dan buku Dwi Nada. Pembicaraan kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Mari kita bahas satu persatu.